Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bahaya narkoba dan minuman keras itu memang luar biasa. Jadi harus kita hindari. Di Indonesia sekarang ini sudah puluhan juta puluhan juta orang yang terkena narkoba dan yang menjadi pecandu minuman keras. Nah, kalau pencandu minuman keras ini sudah sangat populer, kerusakan yang ditimbulkannya itu semenjak dari tahun 70-an. Itu yang saya tahu, yang saya catat. Karena tahun 70-an itu saya mulai sudah di SD saya. Tamat SD tahun 73. Nah, waktu SD itu bukan main, itu permainan-permainan musik, yaitu orang disertai dengan minuman keras. Karena musik pernikahan muda-mudi itu biasanya sampai siang dari pagi. Nah, jadi itu yang sangat membahayakan sekali, minuman keras. Jadi di lingkungan saya di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar, Riau waktu itu bagian ujung Kuala Kampar namanya, dekat dengan Singapura, Tanjung Batu. Itu ada yang guru agama yang kecanduan minuman keras, mengajar di Sanawiyah. Tapi entah bagaimana karena pergaulannya atau lingkungannya, yang seguru agama ini membawa botol di dalam jaketnya pergi mengajar. Ada botol. Begitulah saking mencandunya minuman keras itu. Nah, baiklah Pak Ibu, saudara sekalian, kita lanjut. Nah, mudah-mudahan ada mahasiswa yang sudah menunggu. Ya, sekarang sudah ada nama Fitri Yulita, ya, Rahmarani, Amanda Rifa, Rizky Nanda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mati lampu, betul, agak gelap sedikit ya. Nggak apa, yang penting bisa kita komunikasi ya. Nggak apa-apa. Tapi nampak kok hidung kamu nampak sedikit. Itu yang dekat telinganya ini nampak juga ada putihnya. Nampak? Ya, Fitri Yulita Rahmarani. Siapa lagi ini? Kita tunggu ya. Kita tunggu 1 more minute. 1 menit lagi. Oh ya, menjelang menunggu kawan-kawan ya. Rizky Nanda Sah. Sah ini Sah Putra ya. Mana suaramu? Rizky Dwi Nur Agustina. Ya Pak, ya. Dengar ya. Kita ini sudah kuliah yang keberapa, Rizky? Bisa lihat dalam catatannya. Ke-15. Iya, betul. Yang ke-15. Judulnya apa? Apa judulnya? Yang ke-15. Masih ingat? Mengenai apa? Fitri Yulita Rahmarani. Tentang apa? Antisipasi ekstrem keagamaan. Sudah tuh. Ekstrem keagamaan. Setelah itu apa? Hah? Bagaimana? Rizky Nanda Saputra. Yang sebut. Iya Pak. Apa? Tentang apa lagi? Pak, Hah? tentang hadis ya.
Oh, sudah juga kena digabung kemarin. Lanjut, di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Nah, terus di bawahnya lagi. Oke. Batas toleransi Pak udah. Udah digabung tuh. Terus bawahnya lagi. Apa itu? Apa lagi di bawahnya? Dengan narkoba. Nah, itu dia. Ya. Jadi haramnya rokok dan narkoba ya. Minuman keras ya. Rokok, minuman keras dan narkoba itu sama. Ya. Nah, kita mulai kuliah kita ya. Nah, kita mulai. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Qauli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Nah, baiklah, kita sempurnakan judul kuliah kita pada pagi hari ini, haramnya rokok, minuman keras dan narkoba. 3 serangkai ya. Rokok, minuman keras dan narkoba. Nah, serangkai itu. Yang titik tolak kita ini sebetulnya adalah tentang minuman keras dan narkoba. Nah, ya, Sefniati anak apa ini? Ya? Sefniati anak ampun Pak. Anak ampun. Ah iya, Sefniati anak ampun. Iya, maksudnya orang tuanya namanya Ampun, enggak? Memang nama. Ya? Marga. Oh, marga dari mana itu? Dari Sidikalang Pak. Oh, Sidikalang itu Tapsel ya? Dairi Pak. Oh, Dairi ya. Oh, iya. Bapak baru dengar itu marga anak ampun? Banyak bilang gitu juga Pak. Oh iya. Biasanya marga Siregar, Lubis, itu yang populer ya. Ya Pak. Oh, Pasar Ibu, Pasar Juta, sejuta nggak ada pula ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, kalian boleh catat, boleh kalian dengar aja, catat yang pokok-pokok aja ya. Yang detail-detail jangan dicatat, yang pokok-pokok saja. Jadi judulnya 5 agama besar dunia melarang mabuk-mabukan, minuman keras dan merokok. Nah, itu ya. Yang paling mendasarnya adalah melarang mabuk-mabukan menurut agama-agama besar dunia. Nah, sekarang boleh dicatat ya yang pokok-pokoknya. Menurut agama Yahudi. Nah, menurut agama Yahudi, mabuk-mabukan apakah dengan rokok, apakah dengan narkoba, apakah dengan minuman beralkohol? Nah, jadi Bapak informasikan sedikit ya. Minuman beralkohol itu telah menjadi penyakit terbesar di Amerika, pecandu berat. Nah, ini ada alias si Hombing ya. Nah, catat ya. Jadi kalau di Amerika itu pecandu minuman keras yang bikin keonaran 64 juta orang. Jadi di dunia ini yang terbesar penyakit alkohol itu, mabuk-mabukan itu di Amerika. Sehingga undang-undang Amerika pun sempat dihapus tentang pelarangan minuman keras, saking mendarah dagingnya. Nah, kalau narkoba itu dibolehkan di Belanda, ya. Tapi bukan seluruh narkoba, khusus hanya sabu-sabu. Jadi hati-hati kalian kalau dari Belanda terbang ke Indonesia, karena pilotnya dibolehkan mengkonsumsi sabu-sabu. Dosen Bapak ada orang Belanda namanya Karel Setanbrink. Nah, ada pula setannya ya. Karel Setanbrink, dosen Bapak dari negeri Belanda.
Profesor doktor dia. Tapi bukan setan ya, Stan. Nah, Karel Stanbring. Karena kawan-kawan Bapak kuliah di S2 banyak orang Batak, susah dia menyebut Stan, dia sebut saja setan. Pak Setan sudah masuk Pak Rakib katanya. Mana ada Pak Setan, kata Bapak. Itu yang datang bukan setan, Stan Bring. Oh iyalah, payahnya aku nyebut Stan tuh, aku sebut setan sajalah katanya. Nah, dia sudah mencoba itu sabu-sabu. Dia walaupun profesor doktor, dia mencoba juga di pantai, salah satu pantai di entah di Belanda, entah di Bali. Dia coba katanya pokoknya di pinggir pantai, sedikit saja daripada yang normal. Coba, karena dia mengadakan penelitian, sedikit saja dicoba sabu-sabu itu, maka dia pesan dengan kawan-kawannya, kalau terjadi pada diri saya, tolong kawal saya ya. Mana tahu nanti saya nyebur ke pantai katanya. Iyalah, dipegang oleh teman-temannya. Sikit aja dia makan, tidak sampai seperempat. Itu mulai katanya bereaksi. Telah beberapa menit kemudian nampaklah gelombang itu tinggi katanya sampai ke langit. Kemudian suara musik terdengar sedikit saja, dia sudah mulai bergerak katanya. Nah, efeknya itu hanya beberapa menit, tidak sampai setengah jam, tapi dia sudah merasakan walaupun sedikit. Rasanya terbang di awang-awang, itu yang kata orang tuh fly katanya. Rasanya dunia ini hanya saya saja, sedangkan orang-orang lain ngontrak di dunia saya. Nah, itu rupanya orang yang sabu-sabu itu, mabuk itu, bagi dia orang lain itu ngontrak menumpang di dunianya dia. Dunia ini dia yang punya. Nah, itulah dirasakan oleh Karel Stanbring. Sudah itu tidak ada saya coba lagi katanya. Diceritakannya kepada kami yang mahasiswa. Waktu itu dia mengajarkan antropologi dan sosiologi agama tahun 2002 di UIN Suska Riau di Jalan Pelajar Sukajadi Pekanbaru Riau Indonesia. Nah, lengkap sudah ya Bapak sebut. Nah, kembali kita kepada pokok pertama tadi. 5 agama, 5-5-nya itu melarang umatnya fly, melarang umatnya mabuk, dilarang mencandu, dan juga melarang merokok karena di dalam rokok terdapat candu. Merokok itu adalah satu langkah menuju narkoba. Tidak ada orang yang pecandu narkoba yang tidak diawali dengan merokok. Ada juga satu-satu yang tidak merokok langsung saja narkoba ada. Tapi yang jelas kebanyakan ini diawali dari merokok. Nah, 5 agama ini melarangnya, terutama 1 agama Yahudi. Nah, catat ya. Agama Yahudi melarangnya di dalam 3 kitab. Pertama kitab Yesaya, yang kedua kitab Amsal namanya, yang ketiga kitab Amsal juga, cuma pasalnya berbeda. Nah, di dalam kitab Torah orang Yahudi, nah Tuhannya orang Yahudi ini disebut dengan Yahweh atau Hashem. Nah, ini melarang umat hambanya, umat Yahudi dilarang mabuk-mabukan, minuman keras. Cuman waktu itu belum ada sabu-sabu, tapi yang jelas apapun yang menyebabkan kecanduan itu dilarang oleh agama Yahudi. 1 disebutnya dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 22. Katanya kecelakaan besarlah bagi orang yang asik minuman keras. Dalam bahasa Indonesia ini disebutnya si jago minuman keras. Nah, celaka besarlah bagi si jago minuman keras. Nah, itu menurut ajaran Yahudi di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 22. Nah, kemudian yang kedua, oleh orang Yahudi disebutkan di dalam kitab Amsal. Amsal ini nyanyian Salomo atau Nabi Sulaiman ya. Kitab Amsal Salomo. Ya, betul. Yang Kristen tahu itu ya. Nah, betul. Nah, jadi dalam kitab Amsal itu pasal 20.
ayat Sada, ayat 1. Apa katanya? Anggur adalah suatu minuman penghinaan. Maksudnya anggur yang beragi. Kalau di gereja itu anggur merah biasanya tidak beragi, artinya belum terjadi fermentasi. Nah, jadi anggur yang dilarang ini yang anggur yang sudah terjadi fermentasi. Kalau anggur biasa dijual orang di kedai-kedai biasa, Bapak juga sering makan buah anggur. Tapi bukan anggur itu maksudnya. Anggur yang sudah diperas dan beragi penyebab kemabukan. Nah, itu yang disebut dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 1 kitabnya orang Yahudi. Apa katanya? Adalah anggur adalah minuman penghinaan dan pencemooh bagi orang-orang yang tidak bijak. Nah, jadi orang-orang preman, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak bijak, itu katanya dia akan diperhamba oleh minuman keras, anggur yang beragi. Nah itu. Jadi sangat dilarang itu menurut kitab Amsal pasal 20. Nanti lengkapnya ayat ini PR bagi kalian. Ya, lengkapkan sampai ke ujung. Bapak hanya mengambil intinya saja. Lengkapnya lihat sendiri di internet. Di internet bisa kita lihat kitab Weda, kitab Tripitaka, kitab Taurat, Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Roma, Filipi, Korintus, sebagainya. Bisa, Al-Quran juga bisa kalian cepat melihatnya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusufu, Ar-Ra'du, Ibrahim. Maksudnya surat Ibrahim. Begitu banyaknya ya. Bapak hafal semuanya itu. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Akhir, Bapak hafal semua. Nah, tapi yang Bapak hafal ini khusus bagian-bagian yang berhubungan dengan keimanan, ketuhanan, kemudian perintah dan larangan. Sedangkan yang kecil-kecil, kisah-kisah sejarah, itu Bapak tidak hafal, kecuali melihat catatan. Oke, lanjut. Nah, jadi sudah 2 ya larangan dalam agama Yahudi, di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Amsal. Yang ketiga, yang terakhir dari kitab Yahudi, yang melarang minuman keras, anggur yang memabukkan itu, termasuk juga ini dianalogikan kepada sabu-sabu, karena juga memabukkan, penyebab kecanduan. Pada waktu itu sabu-sabu tidak ada, dalam Al-Quran pun tidak ada. Al-haram, al-sabu-sabu, itu tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Perjanjian Lama juga tidak ada, Perjanjian Baru tidak ada. Tapi efek mencandu itu sama dengan minuman keras. Itu namanya perlu kiasan atau analogi. Analogi ini diperlukan di dalam hukum. Nah, oke. Yang ketiga, di dalam kitab orang Yahudi dilarang minum mabuk-mabukan itu, di dalam kitab Amsal juga, kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ya. Kitab Amsal pasal 23 ayat 20 sampai 21. Bapak ulangi lagi. Kitab Amsal pasal 23 ayat 20 sampai 21. Yang intinya, Bapak ambil intinya saja karena dia panjang. Diambil intinya. Yang intinya mengatakan, janganlah engkau duduk berada di antara orang-orang yang meminum anggur, yang meminum minuman beralkohol. Nah, jangan minum, duduk saja bersama orang minum alkohol itu tidak boleh. Nah, itu budaya orang dahulu itu sebagai pelarian bagi orang-orang yang akan rusak, orang-orang yang bermental preman, pre dari iman. Nah, itu dia ya. Nah, jadi dari kitab Yahudi 3 saja ya, 3. Nah, sekarang dari kitabnya orang Kristen ya, karena kita dari 5 agama besar dunia, kitab Yahudi sudah itu Kristen. Kalau Kristen ini kitabnya kitab Perjanjian Baru. Nah, pertama larangannya menurut ajaran Kristen itu di dalam kitab
1 Korintus. Nah, ini dia. Ini Dahlia Sihombing. Ini pernah baca kan? Perjanjian Baru. Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 10 itu dinyatakan pencuri, pemabuk tidak dapat pembagian di kerajaan surga. Nah, jelas itu. Tidak dapat bagian di kerajaan surga. Bapak ulangi, 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Pencuri dan pemabuk tidak akan mendapat bahagian keuntungan di kerajaan Allah, katanya, di kerajaan surga. Nah, jadi orang-orang ini tidak masuk surga akibat dia pemabuk, akibat dia pencuri. Nah, kecuali dia tobat ya menjelang akhir kematiannya, dia bertobat menjadi manusia baru ya. Nah, kalau dia tobat, kalau dia sempat tobat sebelum dia mati, nah ini dihapuskan. Tapi kan kematian itu kita tidak tahu. Anak muda, remaja, bayi bisa saja mati. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur minuman memabukkan itu, janganlah tobatnya itu menunggu tua. Nah, waktu muda-muda inilah jangan sampai dirusak oleh minuman keras. Nah, itu ya menurut ajaran Kristen ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam kitab namanya Efesus. Ini bagi orang Islam ini tentu asing di telinganya ya. Kalau Bapak tidak asing lagi karena Bapak sarjana ilmu perbandingan agama. Wajib hafal Bapak ini perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, kawan Bapak pendeta, biku, orang-orang pemuka agama banyak sekali ya. Oke. Nah, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18a. Nah, dia ada A B C D 18a. Nah, dalam ayat itu dinyatakan kemabukan harus dihindari sekuat mungkin. Nah, jadi kemabukan itu, mabuk, minuman keras, minuman beralkohol, haruslah kamu hindari sekuat mungkin. Jadi berusahalah sekuat mungkin untuk menghindari minuman beralkohol, minuman mabukan. Jadi orang kalau sempat lebih dari 3 kali dia minum minuman keras ini, walaupun sedikit, itu ada kerusakan permanen di otaknya. Karena otaknya nanti tidak lagi dapat mengeluarkan sejenis zat namanya endorfin. Nah, ya. Jadi dalam saraf otak manusia ada namanya endorfin. Kalau dia mengeluarkan cairan itu, wajah kita menjadi cerah, kita jadi awet muda. Nah, kalau cairan zat endorfin itu mengeluarkan, menyegarkan otak kita semuanya. Tapi kalau kita sampai lebih dari 3 kali minuman keras, zat endorfin itu selamanya permanen tidak mau keluar, menyebabkan orang itu kelihatan cepat tua. Jadi orang pemabuk itu giginya cepat ompong, matanya cepat rabun, pendengarannya cepat berkurang. Kenapa? Zat endorfin dari sarafnya tadi tidak mengeluarkan zat merupakan pertahanan saraf-saraf otaknya. Jadi saran Bapak kepada anak Bapak apapun agamanya, mahasiswa Bapak, karena yang pernah minuman keras ini bukan hanya orang-orang non-muslim, orang muslim juga ada kok. Iya, ada. Walaupun itu dilarang oleh agama, jelas haram katanya. Ada saja. Saya sebetulnya tidak mau Pak, cuma dikasih gratis sama teman. Saya coba-cobalah sedikit katanya. Nah, itu kalau lebih dari 3 kali, zat endorfin di dalam otaknya tidak dapat bekerja. Nah, menyebabkan dia cepat tua. Oke, Bapak ulangi, dilarang dalam kitab Efesus pasal 5
ayat 18a yang menyatakan kemabukan itu haruslah kamu hindari. Nah, juga disebutkan di dalam kitab Roma, ya. Kitab Roma ini adalah surat-surat Paulus ketika dalam penjara. Dalam penjara dia menulis surat kepada jemaatnya yang ada di Roma. Isi suratnya itu melarang murid-muridnya minuman keras. Nah, isinya sama tadi itu dengan Efesus pasal 5 18a, sama isinya dengan kitab Roma pasal 13 ayat 3. Apa katanya? Kemabukan itu haruslah sekuatnya kamu hindari. Nah, jadi berusahalah menghindari sekuatnya itu. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya takwa. Nah, jadi orang yang bertakwa itu bukan tidak terkena oleh dosa, terkena, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dari kemabukan itu. Itu namanya orang yang bertakwa. Jadi bukan orang-orang yang beragama saja yang bertakwa, yang non agama, yang tidak beragama Islam pun disebut bertakwa juga. Tapi bertakwanya itu hanya dari segi memelihara dirinya agar tidak jatuh kepada kenajisan minuman keras beralkohol. Minuman keras beralkohol itu adalah najis. Tersentuh tangan saja pun tidak boleh karena dia sudah difermentasi. Kecuali anggur yang belum difermentasi. Buah anggur boleh, silakan, malah enak. Ya, nah itu di dalam agama Kristen ya. Tersebutkan dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 10, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18a, kemudian di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 3. Sempurnakan kutipan ayat ini di dalam PR kalian nanti ya, karena kuliah kita masih satu lagi. Ya, ini last one. Satu besok, sudah itu kita ujian ya. Nah, yang ke-16 kita ujian lagi nanti. Terus larangan mabuk-mabukan di dalam agama Buddha. Nah, di antara kalian kalau semester yang lalu banyak yang beragama Buddha ikut dengan Bapak. Ya, yang semester ini karena kita tidak tatap muka, kita hanya melalui internet. Nah, Bapak tidak tahu apakah ada yang beragama Buddha. Tapi yang jelas di dalam kitabnya orang beragama Buddha, mabukan itu merupakan larangan paling utama. Tidak boleh minuman keras itu. Jadi kalau ada orang Buddha nanti nampak minuman keras di luar, itu bukan karena agamanya, mungkin karena budayanya, pengaruh pergaulannya. Tapi kalau menurut kitabnya tidak boleh. Apa larangan utama di dalam agama Buddha itu? Namanya Pancasila Buddha. Nah, jadi lebih duluan Pancasila Buddha itu hadir 500 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Isa atau sebelum Yesus 500 tahun sebelumnya itu Buddha sudah lahir membawa 5 Pancasila Buddha. Nah, apa dia yang pertama? Dilarang membunuh, ya, larang membunuh, dilarang mencuri. Nah, larang membunuh, larang mencuri, dilarang zina atau bergaul bebas, dilarang berdusta, dan yang kelima, Pancasila kelima dari silanya Buddha itu dilarang mabuk-mabukan, dilarang minum memabuk-mabukan. Nah, ini ayatnya ayat berapa nanti kalian lacak sendiri di internet. Tapi yang jelas ya, Nur Jannah Rizky Nanda, yang jelas ada Pancasila Buddha, kalian baca nanti, itu sangat melarang minuman beralkohol, minuman keras. Nah, ini sedikit lagi masih ada waktu kita. Update now. Bagaimana? Ya.
Ya. Kita ulangi lagi ya. Tadi ada gangguan sedikit. Ya. Oh ya. Nah, lanjut ya. Oh, Bapak sebentar. Bapak mau foto kalian dulu ya. Bapak mau ambil apa? WA Bapak dulu. Sebentar ya. Oh, jangan kemana-mana. Ya. Ya, oke, Bapak mau foto kalian, coba tampilkan wajah kalian semuanya. Perlihatkanlah wajahmu kepadaku. Aku akan memfoto. Akan difoto dengan WA ya. Makin besar wajahnya makin bagus. Mana wajahmu lagi? Perlihatkan wajah cantikmu padaku. Wajah gantengmu. Oke. Nah, boleh Pak. Ini siapa ini? Kok sembunyi ini, matanya aja yang nampak. Oke. Satu. Ini Nabila, ini besar namanya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Dari sebelah sini. Ya. Lebih besar. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nanti terakhir masih Bapak masuk ke WA lagi. Lanjut. Nah, tadi larangan dalam agama Buddha ya. Agama Buddha di dalam Pancasila Buddha, sila yang kelima, dilarang besar, dilarang dengan sangat kuatnya mabuk-mabukan menurut agama Buddha. Nah, sekarang menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu ini kalian cari sendiri. Cari sendiri ya. Lihat di internet. Nah, Bapak hanya menyebutkan dari agama Yahudi, Kristen, dan Buddha. Nah, Islam lagi. Tentang Islam. Kalian PR-nya nanti cari yang agama Hindu ya. Ayat berapa? Nama kitab Hindu itu namanya kitab Weda, ya. Ada Semerti Weda, Yajur Weda. Nah, cari dalam kitab Weda-Weda itu ada. Oke. Nah, sekarang menurut agama Islam. Menurut agama Islam di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 219. Apa katanya? Sesungguhnya minuman beralkohol, minuman keras itu ada manfaatnya bagimu. Kok lain ya? Al-Quran justru mengatakan ada manfaatnya. Akan tetapi manfaatnya sangat kecil, sedangkan mudaratnya sangat besar. Mudarat itu artinya bencana yang didatangkannya. Jadi manfaatnya kecil, bencana yang didatangkannya sangatlah besar. Karena itu tinggalkanlah minuman keras itu. Jangan engkau minum sedikit pun, minuman itu najis bagimu. Nah, jelas dilarang. Itu baru satu ayat. Kemudian itu surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian disebutkan lagi di dalam surat Al-Maidah, ya. Nah, ayatnya ayat berapa? Kalian cari sendiri. Ini kok mati lagi? Wah, lanjut ya. Surat Al-Maidah menyatakan sesungguhnya minuman bermabukkan, minuman keras dan judi itu perbuatan najis bagimu, termasuk mengundi nasib dengan anak panah atau ramalan nasib. Ramalan jodoh melalui dukun. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau mau cari jodoh, telepon Bapak saja. Bapak banyak baik laki-laki maupun wanita, banyak yang
meletakkan artinya kontak jodoh dengan Bapak. Sudah banyak Bapak pertemukan. Bahkan orang-orang dokter-dokter pun ada yang bisa Bapak pertemukan, akhirnya dia menikah. Bapak carikan mahasiswanya sendiri, tapi bukan dia ngajar langsung dengan dosen lain. Nah, oke. Jadi yang dilarang di dalam surah Al-Maidah itu bunyi ayatnya innamal khamru. Sesungguhnya khamar itu minuman keras. Wal maisir itu judi. Minuman keras dan judi. Innamal khamru wal maisir wal azlamu. Mencari nomor-nomor togel. Itu tidak boleh. Nomor-nomor undi nasib tidak boleh. Ramalan-ramalan jodoh itu tidak boleh, ya. Wal maisir wal azlam rijsun itu perbuatan najis min amali syaitan, artinya datangnya dari setan. Jadi minuman keras itu adalah minuman setan. Orang berjudi itu adalah permainan setan. Orang yang meramal nasib melalui telapak tangan atau bagaimana, itu ramalan setan. Itu tidak boleh, ya. Kalau ramalan mimpi, kalau mimpinya itu benar, itu bisa. Tapi kalau ramalan lihat telapak tangan, lihat segala macam, ya. Bagaimana? Prediksi kedepannya yang akan terjadi itu apa, Pak? Bisa akan terjadi kalau prediksi sifatnya boleh, ya. Prediksi itu kajian-kajian kemungkinan secara ilmiah, itu namanya prediksi, atau melihat bakat seseorang. Nah, ini kecenderungannya ke sini. Secara psikologi prediksi boleh. Yang tidak boleh itu ramalan, dia lihat jeruk, pakai telur ayam, pakai piring putih. Oh, kamu diramalkan seperti ini. Itu yang tidak boleh. Jadi ada sedikit beda ya antara prediksi dengan ramalan. Kalau ramalan ini dia memakai bisikan jin. Kalau prediksi dia berdasarkan kajian kemungkinan secara ilmiah, tidak memakai tenaga jin. Nah, jadi kalau memakai tenaga jin itu dimasuki oleh setan, ya. Muhammad apa ini? Ada Bibi Sekar, Rizky Nanda, Esparial Saputra. Jadi dalam Al-Quran itu dinyatakan minuman keras itu najis, tidak boleh. Kamu dekat orang itu duduk juga tidak boleh. Memegang botolnya saja itu tidak boleh. Begitu tegasnya, itu minuman najis. Jadi dari segi najisnya itu sama dengan minum tai ayam. Dari segi najisnya, dari segi rasa tentu berbeda lah dengan rasa tai ayam, ya. Tapi dari segi najisnya itu tidak boleh. Ya. Kalau yang mungut-mungut kalengnya itu, Pak, itu gimana, Pak? Mungut kaleng itu tergantung dari niat. Kalau mungut kalengnya itu untuk dijual lagi atau untuk supaya jangan berserakan, tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu untuk membersihkan malah bagus. Tapi kalau niatnya untuk mencari cium-cium bau bekasnya itu karena ada alkohol di situ, itu yang tidak boleh, ya. Botolnya tinggal kita cium pula, enak baunya rupanya, ya. Itu tidak boleh. Jadi buang-buang saja, jangan dicium. Bahaya sama dengan lem itu, lem cap kambing itu. Boleh kita pegang, kita buang, tapi jangan dicium. Banyak anak SD menjadi korban menghisap lem. Bahaya, ya, lem cap kambing itu. Oke, bagus. Siapa bertanya tadi? Esparial, ya. Esparial Samudra, ya. Tuh, bagus analisisnya. Karena kita tidak ingin kuliah kita ini hanya nyambung dengan ujian, tapi juga supaya nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian tuh kuliah dengan Bapak bukan hanya sekedar ingin lulus dapat A lalu selesai, bukan. Tujuan Bapak juga supaya kalian tuh menghayati dan kalian kembangkan lebih dari Bapak yang Bapak kuasai. Mana tahu nanti kalian, nasib manusia kan tidak tahu. Mana tahu nanti kalian bisa mengembangkan lebih hebat lagi, melahirkan suatu ilmu baru, entah ilmu apa namanya. Tak bisa orang menduga apa yang akan datang itu. Itu makanya dilarang itu meramal itu, maka tidak boleh.
Karena tidak ada yang tahu bagaimana nasib kita yang akan datang. Nah, tapi kalau prediksi berdasarkan bakat kita boleh. Oke? Nah, kita lanjutkan. Catatannya ya. Catatannya pemabuk ini sangat besar di Amerika, 64 juta orang yang kecanduan. Nah, di sanalah mereka itu sumber-sumber kejahatan. Terutama kalau di Amerika itu di Las Vegas. Las Vegas itu 44 juta pemabuk. Ya, di luar Las Vegas ada 20 juta pemabuk berat. Masya Allah. Mereka inilah sering nabrak orang di jalan, sering merampok. Karena kalau kecanduan minumnya itu kuat, lalu uang tidak ada, dia berani merampok. Dan di banyak sana terjadi perkosaan. Ini Bapak ngeri sekali. Kenapa? Sebetulnya kan negara barat itu bebas, bergaul bebas. Kok masih ada juga perkosaan? Nah, padahal mereka bisa bergaul bebas kemana-mana. Rumah bordir ada di mana-mana, panti pijat liar ada di mana-mana, bisa berunding di mana-mana asal orang itu dewasa. Tapi banyak terjadi perkosaan. Nah, akibat apa? Akibat minuman keras, terjadi perampokan. Nah, apalagi yang namanya sabu-sabu, narkoba. Ingat, ada pesan dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya, catat besok Bapak tanya dalam ujian. Pesan dari surat An-Nisa ayat 9 sampai ayat 11. Surat An-Nisa itu adalah surat yang keempat. Apa katanya? Hendaklah kamu merasa cemas apabila kamu meninggalkan generasi yang lemah otaknya. Apabila kamu meninggalkan generasi muda yang lemah ekonominya, meninggalkan generasi muda yang lemah fisiknya. Nah, jadi orang yang sudah kecanduan minuman keras, apalagi kecanduan sabu-sabu, ekstasi, itu akan lemah fisiknya, lemah akalnya, dan sekaligus akan lemah ekonominya. Nah, ada orang kaya yang Bapak kagumi di Jawa, karena sering Bapak ke sana, kenal sekali. Nah, itu dia katakan, TV saya sudah tidak ada lagi waktu itu. TV waktu itu internet kan belum begitu populer, ya 20 tahun yang lalu. TV-nya tidak ada lagi, kompornya pun sudah tidak ada lagi, meja kursi lama-lama hilang satu-satu. Jadi kami tanyakan, kok begitu Pak? Rupanya dijual oleh anaknya yang selalu ke diskotik. Dia mulai mengenal narkoba, terutama sabu-sabu dan ekstasi. Awalnya dari mana? Awalnya dari merokok. Jadi dari rokok itu dia linting sedikit daun ganja, kemudian dia coba pula oleskan sabu-sabu. Jenisnya ada yang dihirup berupa serbuk, ada yang berupa cairan. Nah, jadi maaf saja, Bapak begini nih pakai kopiah ini ya, Faisal Haji. Jangan dikatakan Bapak ini tidak pernah lihat orang diskotik. Nah, kalau dulu kan Bapak lihat aja di TV. Tapi ketika Bapak berada di Jakarta, perbandingan pendidikan, Bapak diletakkan oleh pemerintah di hotel mewah, di Hotel Bintang 5 Jakarta, di mana sering anggota DPR di sana mengadakan sidang-sidang memakai satu ruangan di hotel berbintang itu. Dan Bapak ketemu dengan anggota-anggota dewan di sana bersidang, satu fraksi mungkin meletakkan satu tempat khusus ya, ketemu dengan Bapak. Nah, di Hotel Bintang 5 itu fasilitasnya ada untuk olahraga ini ya, fitness, ada kolam renang, ada pijat, dan ada diskotik. Nah, diskotik itu persis di sebelah kamar Bapak. Nah, lalu bunyi gendang-gendung, gendrang-gendrung, bunyi musik. Tentu Bapak ingin tahu pula lah, kayak apa yang diskotik kata orang itu yang dilihat hanya melalui televisi. Maka Bapak buka peci Bapak waktu itu, oh ini ditukar, pakai celana jeans, pakai baju kaos. Bapak pergi ke sana karena Bapak pendek,
Bapak apa namanya itu, Bapak jinjing kaki Bapak sedikit, lihat ada apa itu. Dari pintu saja Bapak lihat orang ramai sekali. Bapak lihatlah lampu sebagian dipadamkan jadi agak remang-remang. Lalu ada orang yang geleng-geleng kepala seperti orang zikir. Bapak kira zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak kira zikir, rupanya enggak. Ada amoy-amoy, ape-ape, orang tua-tua yang sudah putih ikut goyang-goyang, seiring dengan musik. Bapak tanya, ada apa? Inilah tempat diskotik itu, tempat pengedaran narkoba dan minuman keras. Jadi kita menjelang ke sana itu dikasih voucher namanya. Voucher itu bisa ditukarkan dengan minuman keras, bisa ditukar dengan minuman-minuman yang lain. Bapak dikasih voucher itu, waktu Bapak buang saja, Bapak mana mau. Minuman keras. Nah, ketika Bapak membalikkan badan, ingin keluar lagi mau ke kamar Bapak, ada wanita-wanita berpakaian mini menawarkan sabu-sabu ini. Katanya, sabu-sabu Bapak mau yang cair atau mau yang serbuk Pak, katanya. Nah, Bapak tidak tahu apa ini cair serbuk. Dibisikkan oleh kawan di sebelah, Pak itu pengedar itu Pak, katanya. Sengaja penampilannya seksi supaya menarik, dialah pengedar itu, pengedar narkoba itulah. Kan di sini ada polisi, kata Bapak. Ada hansip, ada satpam. Cobalah Bapak lihat kiri kanan ada nggak, katanya. Memang tidak ada. Tidak ada satpamnya di situ, tidak ada polisi, tidak apa-apa. Orang bebas saja di situ. Masya Allah. Nah, disitulah kadang-kadang artis terjerat, pejabat-pejabat tertentu juga bisa terjerat di sana karena tidak ada yang mengawasi. Tapi mungkin ada juga yang mengawasi, tapi bajunya baju preman mungkin, atau dia tidak bereaksi. Nah, jadi kalau mau menghilangkan narkoba di Indonesia ini menurut Bapak, hapuslah diskotik di seluruh Indonesia. Karena itulah tempat peredaran narkoba, minuman keras, entah apalagi ekstasi. Disitulah tempat peredarannya yang paling dahsyat. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tinggal 1 menit ya. Nah, anak-anak sekalian, mahasiswa Bapak, hindarilah merokok, hindari judi, hindari minuman yang memabuk-mabukkan. Apalagi, lebih-lebih lagi kalau itu ekstasi. Nah, Bapak yakin kalian itu mempunyai pagar diri masing-masing. Yang memagari diri kita, pertama agama, keimanan kita. Yang kedua pendidikan kita, itu juga merupakan pagar. Yang ketiga teman kita yang baik. Nah, jadi berteman dengan orang yang baik yang bisa menegur kita. Teman itu tidak baik. Nah, itu pagar juga bagi diri kita. Jangan justru pagar makan tanaman. Dia pagar kita, justru dia pula yang akan menjerumuskan kita. Nah, demikianlah anak-anak Bapak sekalian. Jadi tugasnya hanya 8 halaman, 4 tentang larangan merokok dan mabuk-mabukan, 4 lagi cari tentang bahaya ekstasi atau bahaya dari narkoba. Nah, dan apa titik-titik tertentu, kunci-kunci tertentu untuk menghindari dari narkoba ya. Cara-cara menghindari dari narkoba. Bapak ulangi, tugas buat 4 lembar tentang larangan 5 agama besar dunia yang melarang minuman mabuk-mabukan orang alkohol. Lengkapi. Tadi agama Hindu belum Bapak sebutkan, lacak. Ayat-ayat pun dari Bible tadi Bapak sebutkan tidak sempurna, tidak lengkap. Lengkapilah itu. Hanya 4 halaman. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua juga 4 halaman. Kalian cari kunci-kunci cara menghindari ekstasi narkoba. Bagaimana menghindarinya dan apa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kecanduan ekstasi dan narkoba itu. Nah, kalau ada nanti bisa dikutipkan ayat-ayat yang mendukung bagi bahaya-bahaya itu, dikutipkan di bawah. Ataupun ada pasal-pasal yang kalian tahu, undang-undang di negara kita yang melarang narkoba itu dan hukumannya berapa, kalian masukkan, terangkat ke sana. Itu 4 lembar pula. Nah, ini barangkali merupakan last one, satu terakhir dari tugas kita selama semester ini. Nah, mudah-mudahan dapat kalian lalui
makin berakhir, kuliah kita tinggal satu lagi, semakin dekat berakhir kalian makin dapat menggunakan atau membuat PR yang lebih sempurna lagi. Sekian, terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa lagi, kita tutup berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Febri Adi Pratama Esparial Saputra Ma'ruf, Melestari Aulia Hamdanisa. Aulia ini namanya jelas ya. Oke, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Ini karena saya 2 kelas memegang. Kelas yang hari Selasa kemarin sudah saya ceritakan juga tentang Barsis ya, Barsisa, Tuan Guru yang besar. Nah, tentang minuman keras. Jadi ini saya dapat kisahnya melalui ayah dan ibu saya waktu mengaji 50 tahun yang lalu. Sekarang umur saya 62 tahun. Jadi 50 tahun yang lalu ayah dan ibu saya sudah mencerita tentang Syekh Barsisa ini. Tapi rupanya ada keterangannya di dalam hadis tentang orang yang berada di suatu kafe atau suatu tempat digoda oleh wanita, dia tidak mau, disuruh minuman keras dia juga tidak mau, disuruh memusnahkan atau membunuh anak haram dia tidak mau. Nah, kalau tidak mau, kata wanita nanti itu karena pintunya sudah dikunci, saya akan berteriak, Anda adalah orang maling, Anda penjahat. Nah, kalau Anda tidak mau saya teriaki, pintu sudah saya kunci, Anda harus memilih meminum minuman keras atau bergaul bebas dengan saya, kata wanita cantik itu, atau kamu membuang anak zina, anak haram ini, atau engkau membuat semuanya. Coba engkau pilih. Jadi dalam kisah itu disebutkan Tuan Guru tadi memilih karena terpaksa, dia pilihlah dosanya yang paling ringan menurut dia di antara yang 4 itu. Yang paling ringan itu adalah minuman keras. Jadi di minumannya sedikit saja. Nah, tetapi walaupun sedikit, setengah teguk saja diminumnya, pikirannya jadi berubah, hilang rasanya malu. Lalu dia bergaul bebas dengan wanita yang menggodanya itu. Setelah dia bergaul bebas menggoda wanita itu, akhirnya disuruh oleh wanita tadi, diancam, kalau tidak kamu berbahaya, kamu harus membuang atau membunuh anak kecil hasil zina itu. Nah, lalu dibuangnya pula. Nah, setelah itu ada orang lain yang menjadi saksi, yang melihat dia. Satu-satunya dia bunuh pula orang yang akan menjadi saksinya itu. Jadi kisah ini sekedar memberikan gambaran ya, kalau betul-betul kejadian menurut kita mana bisa serentetan begitu, tidak bisa. Tapi ada pesannya ya, pesan dari rentetan itu, rupanya minuman keras itu adalah induk dari dosa-dosa yang lain. Nah, kalau dia hanya melakukan pergaulan bebas saja, mungkin dia tidak akan bunuh anak itu, dan saksinya pun tidak akan dia bunuh. Nah, tapi karena otaknya sudah berubah, disebutkan minuman keras walaupun hanya sedikit, otaknya berubah, dia tidak malu-malu melakukan pergaulan bebas. Setelah pergaulan bebas tadi, untuk menutup malunya, dia pun diancam, kalau tidak dia akan disiarkan kepada masyarakat, nama baiknya rusak karena dia orang alim, takut namanya rusak. Rela dia membuang anak kecil, anak haram itu. Nah, kemudian ada orang menjadi saksi, dia takut nama baiknya akan terbongkar, takut pula jadi saksi masuk penjara, dia bunuh orang yang menjadi saksinya itu.
Nah, keterangan ini, kisah ini bagi orang tua saya sangat dramatis ya, kayak sandiwara. Tapi bukan itu yang saya pandang ya. Yang saya pandang adalah pesannya itu. Nah, pesan-pesan yang terdapat di dalamnya, janganlah minuman keras. Itu aja pesannya. Saya tidak melihat lafaznya, kalau ada dalam keterangan bahasa Arab, lafaznya saya tidak melihatnya dan tidak menghafalnya, tapi ada. Saya ambil intinya saja. Intinya, minuman keras itu penyebab orang mudah bergaul bebas dan mudah orang melakukan pembunuhan. Nah, dan ujung-ujungnya akan masuk penjara, nama baiknya akan rusak. Karena itu inti pesannya, janganlah sekali-kali mencoba minuman beralkohol. Janganlah mencoba minuman keras. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Nah, minuman keras, berjudi, bertenung, menyembah berhala, itu semuanya perbuatan najis yang datangnya dari setan. Jadi begitu dia dekat saja dengan botol minuman keras, itu sudah dekati setan. Begitu mereguk minuman keras itu, wah sudah bersama-sama dengan setan. Sedangkan setan itu adalah musuh yang nyata. Inasyaitana aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuhmu yang nyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Sebagai penutup dari kuliah ini, marilah kita menjadi orang yang beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 itu dikatakan kalau kamu beruntung itu, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. La taqrabu shalah wa antum sukaro. Jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Itu ayat yang lain ya, bukan surat Al-Mu'minun. Cuma saya menggandengkannya tadi. Nah, beruntunglah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Wallazina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun, memelihara kehormatannya. Masih panjang ayat-ayatnya, tapi saya cukupkan demikian. Yang penting pesannya, jangan memabuk-mabukkan, jangan berjudi, jangan minum minuman keras, jangan sama sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkinlah Pak Ibu Saudara sekalian, itulah suasana dari saya itu tentang kuliah terhadap mahasiswa ini last one, satu terakhir, dan masih ada yang paling akhir sekali minggu depan. Nah, inilah suasana di mana mahasiswa saya selalu mengantarkan makalah, itu dia. Kalau yang saya periksa di samping online juga mengantarkan makalah. Ini merupakan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa saya terhadap materi yang saya berikan. Jadi di samping dia cari di internet, tapi dia baca juga melalui makalah-makalah. Nah, demikianlah, semoga Allah meridai kita semua. Suasana di rumah saya sekarang sudah pembangunan. Nah, ini di jalan raya sedang ada pembangunan sedikit. Nah, pemasangan loteng dan pemasangan penopi oleh si Peri namanya. Nah, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Jalan Cipta Karya Panam, Pekanbaru Riau, Indonesia. Allahu Akbar.